Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipa dengan NIM 2313400099 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C. Jadi di sini saya akan membuat learning journal pada pertemuan ke-12 yang berisikan materi kelompok, presentasi kelompok yang berjudul Perbedaan dan Persamaan Ceramah dan Motivasi serta Praktik Menyusun Pesan atau Bahasa Motivasi atau Persuasi pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Pak Adi. Terus di sini ada perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Perbedaan antara ceramah dan motivasi. Jadi perbedaannya itu ada motivasi bertujuan untuk memberikan semangat dan dorongan kepada seseorang agar lebih percaya diri dan mau bertindak lebih baik. Sedangkan ceramah bertujuan menyampaikan informasi, pengetahuan atau nasihat kepada pendengar. Jadi motivasi itu bertujuannya untuk mendorong atau memberi semangat gitu tuh kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau ceramah itu untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain gitu. Terus motivasi itu biasanya berisi kata-kata inspiratif, pengalaman hidup, dan ajakan untuk berubah menjadi lebih baik. Sedangkan ceramah berisi penjelasan materi tertentu seperti agama, pendidikan, sosial, dan ilmu pengetahuan. Jadi motivasi itu isi dari motivasi itu ya kata-kata inspiratif, kata-kata yang memotivasi seseorang gitu tuh untuk menjadi lebih baik atau mungkin berubah gitu. Terus pengalaman hidup dan ajakan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah itu. Terus sedangkan ceramah itu isinya tentang agama, keagamaan atau pendidikan. Terus mungkin bisa juga sosial sama ilmu pengetahuan gitu. Terus penyampaian motivasi dilakukan dengan gaya yang lebih persuasif, energi, dan membangkitkan emosi audiens. Jadi motivasi itu disampaikannya dengan apa ya? Mungkin lebih semangat gitu tuh kita juga. Jadi menyampaikan energi semangat kita tuh kepada orang lain gitu, biar orang lain juga ikut semangat. Terus sedangkan kalau ceramah disampaikan secara lebih formal, terstruktur, dan fokus pada isi materi. Kalau ceramah mungkin lebih formal kan, kalau motivasi mungkin ada sedikit-sedikit non formalnya ya, kayak bercanda gitu, kayak apa ya, menumbuhkan inilah gitu tuh, biar nggak tegang-tegang banget lah, biar motivasinya tuh sampai ke mereka gitu. Nah kalau sedangkan ceramah tuh lebih formal, lebih fokus, lebih struktur ya, udah ada struktur ya gitu. Terus motivasi lebih menekankan pada perubahan sikap dan semangat audiens, sedangkan ceramah lebih menekankan pada pemahaman materi yang disampaikan. Jadi motivasi itu lebih menekankan pada perubahan sikap dan semangat audiens, sedangkan ceramah lebih menekankan pada pemahaman materi yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan motivasi itu bertujuan gitu tuh, kayak untuk merubah si audiens, untuk merubah orang lain atau merubah orang yang kita beri motivasinya gitu. Sedangkan kalau ceramah itu untuk pemahaman materinya. Terus dalam motivasi, audiens diharapkan terdorong untuk melakukan tindakan nyata setelah mendengarkan pembicara. Jadi memberikan bukti nyata setelah mendengarkan motivasi tersebut kepada kita sebagai motivator gitu. Sedangkan dalam ceramah, audiens diharapkan memahami dan mengerti isi pembahasan yang disampaikan. Jadi kalau ceramah kan kita menyampaikan informasi ya gitu tuh, menyampaikan pengetahuan gitu atau nasihat-nasihat tertentu. Nah jadi nanti setelah kita menyampaikan ceramah itu, kita mungkin menanyakan tentang pemahaman si audiens gitu, apakah dia mengerti atau mungkin ada yang perlu ditanyain lagi. Nah gitu perbedaannya. Sedangkan persamaan antara motivasi dan ceramah itu ada sama-sama merupakan bentuk komunikasi lisan di depan umum. Jadi kan udah pasti kayak kita memberi motivasi atau ceramah gitu tuh, mungkin ada ya sebagian yang online tapi nggak kondusif kalau di online gitu. Jadi mungkin lebih bagusnya lagi
kita langsung berhadapan tatap muka dan di depan umum, di depan banyak orang langsung gitu. Terus bertujuan menyampaikan pesan kepada audiens, ya sama-sama isinya juga pesan kan motivasi juga pesan, terus ceramah juga isinya pesan gitu, disampaikan oleh seorang pembicara kepada banyak pendengar. Nah itu tadi pada satu orang, semisal satu orang pembicara kepada banyaknya audiens gitu. Terus memiliki tujuan mempengaruhi pola pikir, sikap atau perilaku pendengar. Jadi tujuannya itu untuk mengubah pola pikir si audiens atau orang lain pendengar gitu, pola pikirnya, terus sikapnya dan perilakunya ya gitu tuh, sama-sama bertujuan untuk itu, baik motivasi maupun ceramah. Terus membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar pesan mudah dipahami. Tentunya seorang penceramah sama motivator itu harus memahami, harus menguasai public speaking yang bagus. Biar apa? Biar mudah dipahami sama audiens, sama banyaknya audiens. Nah gitu. Menurut buku Bahasa Indonesia SMA, ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada khalayak. Terus ada apa lagi sih pas pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin itu ada praktik menyusun pesan. Praktik menyusun pesan adalah proses merancang dan menyampaikan informasi agar mudah dipahami serta mencapai tujuan komunikasi. Penyusunan pesan yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman maupun konflik. Nah, jadi selain kita harus mampu belajar berbicara di depan umum gitu, kita juga harus bisa menyusun pesan. Biar apa? Biar yang membacanya itu paham dan mudah dipahami dan dapat mengerti. Terus perencanaan pesan, menentukan tujuan komunikasi, menganalisis audiens, memilih ide pokok, serta media komunikasi agar pesan efektif dan sesuai kebutuhan penerima. Jadi perencanaan pesannya itu untuk menentukan tujuan komunikasinya, terus menganalisis audiensnya gitu, terus memilih ide pokoknya serta media komunikasi. Terus penyusunan pesannya itu mengatur dan menyampaikan ide secara logis, runtut dan mudah dipahami melalui ide pokok, poin pendukung serta bukti pendukung. Nah, jadi di susunan pesannya itu mengatur dan menyampaikan ide secara logis. Jadi kayak bukan cuman ada pesannya aja tapi ada buktinya juga, poin-poin pendukungnya gitu tuh, biar si orang lain atau si audiens yang membaca, ya orang lain lah yang pembacanya gitu tuh, bisa oh iya gitu tuh, ternyata benar ya gitu karena ada poin pendukungnya. Terus revisi pesan, memeriksa dan memperbaiki isi bahasa, tata letak serta penulisan agar pesan jelas, menarik dan mudah dipahami. Nah udah pasti selain yang tadi itu memperbaiki isinya tuh mungkin biar nggak terlalu banyak atau kayak yang pada intinya aja gitu. Terus bahasanya juga yang harus mudah dipahami, tata letaknya kayak misal bagian ini cocoknya di mana, terus bagian ini cocoknya di mana, serta penulisan agar pesan jelas. Nah jadi mungkin biar nggak ada typo atau penulisannya ya spasinya yang jelas gitu tuh. Pokoknya penaruhan tata letak si pesannya juga harus jelas, terus menarik dan mudah dipahami. Walaupun pesan ya atau tulisan gitu, tapi harus terlihat menarik. Biar jadi jangan terlalu banyak isinya gitu, jangan terlalu banyak pembahasannya, tapi langsung ke intinya, langsung ke isinya gitu. Nah, terus ada praktik menyusun bahasan. Setelah kita menentukan topik yang kita anggap paling baik, maka topik itu haruslah kita kembangkan dengan uraian-uraian penunjang yang dapat menambah daya tarik dan lebih mempermudah pengertian, sehingga pesan pidato atau ceramah itu mempunyai nilai komunikasi yang efektif. Pengembangan bahasan atau uraian pidato tersebut dapat dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada penjelasannya, yaitu keterangan yang sederhana tentang suatu hal dengan keterangan penunjang lainnya yang berupa definisi atau alat visual. Jadi teknik-teknik untuk pengembangan bahasan atau uraian pidato itu udah pasti dong ada penjelasannya, masa ya nggak ada penjelasannya. Nah terus kedua itu ada contoh. Jadi kayak
selain kita menjelaskan sesuatu gitu, kita juga harus memberikan contoh yang konkret gitu. Nah, terus analoginya juga perbandingan antara dua hal, kita memperbandingkan nih antara hal ini dengan hal yang lain gitu. Terus testimoninya yaitu pernyataan seorang ahli yang dikutip untuk menunjang sebuah pembicaraan. Jadi selain kita ngasih contoh, kita juga ngasih testimoni yang emang udah jelas-jelas terjadi seperti itu. Terus ada statistik, angka-angka yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal. Statistik diambil untuk menimbulkan kesan yang kuat, memperjelas dan meyakinkan. Nah, jadi statistik ini menghitung untuk digunakan menjelaskan suatu hal, jadi mempertimbangkan gitu suatu hal yang satu dengan yang lain gitu. Terus ada bahasan motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam individu untuk mencapai keberhasilan dan meraih tujuan yang diharapkan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Terus proses dalam mencapai tujuan ini tuh berkaitan dengan tingkat semangat dalam diri individu. Motivasi harus disesuaikan dengan peranan individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan motivasi yang tepat agar dapat menjadi penggerak dalam mencapai tujuan. Jadi setiap individu tuh udah pasti berbeda-beda dong sikapnya, sifatnya gitu. Jadi kita juga kayak nggak bisa cuma menyampaikan satu motivasi. Jadi kita harus melihat dulu juga individunya seperti apa dan dia tuh membutuhkan motivasi seperti apa juga. Jadi jangan semua motivasi itu untuk semua orang, tidak. Jadi sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, terus ada motivasi positif dan motivasi negatif. Apa sih bedanya? Jadi motivasi positif itu pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah karena kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Jadi motivasi yang positif itu semisal kita sudah membuat berbuat baik lah, atau mungkin kayak berbuat sesuatu yang baik. Nah, terus dikasih reward sama orang lain. Nah, itu bisa memotivasi diri kita buat melakukan hal baik lagi kemudian hari. Nah, terus motivasi yang negatif itu seperti apa? Jadi motivasi yang negatif itu pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman bagi mereka yang pekerjaannya kurang baik. Nah, jadi kalau ini sebaliknya, kayak semisal si pimpinan ini memberi punishment kepada bawahannya karena dia melakukan hal kurang baik atau mungkin melakukan kesalahan gitu tuh, tapi dia bukannya memberikan motivasi yang baik, maksudnya kayak mengarahkan atau mengajak gitu tuh, tapi dia malah memberikan punishment kepada bawahannya. Itu namanya motivasi negatif. Terus yang selanjutnya ada persuasi. Komunikasi persuasif merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku individu atau kelompok. Terdapat dua elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah penerima pesan tersebut. Keduanya memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas komunikasi persuasif. Nah, jadi udah pasti dong, masa iya kita untuk menyampaikan sesuatu gitu tuh, masa cuma ada komunikatornya, kan nggak mungkin. Nah, terus juga nggak mungkin kan ada komunikannya tapi nggak ada komunikatornya. Jadi dua hal tersebut itu sangat penting perannya dalam efektivitas komunikasi persuasif. Terus komunikasi persuasif itu apa sih? Sebuah seni dan ilmu dalam merangkai kata-kata atau tindakan untuk meyakinkan orang lain agar mengubah sikap, pandangan, atau bahkan perilaku mereka gitu tuh. Proses interaktif di mana seorang komunikator berusaha mempengaruhi pikiran dan emosi audiens dengan tujuan tertentu. Nah, jadi komunikasi persuasif itu si komunikatornya meyakinkan gitu tuh si audiens untuk berubah. Kalau kayak misal nih, kamu kalau melakukan hal ini nanti akan seperti ini gitu tuh. Terus tujuan utamanya itu apa sih dari komunikasi persuasif ini? Untuk mencapai perubahan pada diri audiens. Nah, itu udah pasti kan kita kayak mencuci otaknya atau mempengaruhi si audiensnya itu untuk merubah sikapnya. Terus perubahan ini bisa berupa perubahan sikap terhadap suatu isu, perubahan keyakinan terhadap suatu produk atau ide, atau perubahan perilaku
perilaku seperti membeli produk tertentu atau mendukung suatu gerakan. Nah itu, jadi perubahannya itu cuman bukan kayak misal sikap atau sifat, tapi kayak mungkin berubah pikiran gitu tuh. Terus kayak dukungan gitu, perubahan perilaku ketika kita mau beli produk barang gitu tuh. Yang tadinya mau beli barang ini semisal karena dipengaruhi sama yang lain gitu, jadi belinya barang yang lain. Terus untuk mencapai tujuan tersebut itu, berbagai teknik persuasi dapat digunakan, mulai dari penggunaan bahasa yang emosional dan persuasif, penyampaian argumen yang logis dan kuat, hingga memanfaatkan kredibilitas dan otoritas komunikator. Terus kunci utama untuk menciptakan pesan persuasif yang efektif adalah dengan memahami audiens yang menjadi target sebelum menyiapkan pesan tersebut. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan pesan gitu tuh, kita harus memahami audiens kita dulu, apa yang dibutuhkan oleh audiens kita gitu tuh, baru kita menyampaikan pesan. Salah satu cara meningkatkan keberhasilan praktisi komunikasi adalah dengan melakukan penelitian tentang audiens yang dituju sebelum dan saat proses perencanaan pesan berlangsung. Penting untuk menentukan segmentasi audiens dengan membagi mereka ke dalam kelompok yang serupa dalam hal sikap, perilaku, pengetahuan, dan penggunaan media komunikasi yang sama. Nah, jadi dalam hal itu juga kita bisa membagi kelompok nih, kayak misal audiens kan banyak audiens. Nah, jadi kan kayak mungkin mereka juga berbeda-beda tapi ada yang sama. Nah, jadi ketika berbeda itu dan ketemu yang sama, nah itu dijadiin satu kelompok. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.